Selamat datang di Pakar Menjawab. Hai, semangat pagi sahabat PPKS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Faktor iklim merupakan faktor given. Jadinya kita hanya dapat menerima kondisi yang terjadi. Lalu, bagaimana jika terjadi cuaca buruk ataupun cuaca ekstrim? Bagaimana dengan pertumbuhan kelapa sawitnya? Bagaimana kita menghadapi cuaca ekstrim tersebut? Ada dua tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kegiatan adaptif atau upaya adaptif. Yang kedua, upaya mitigasi. Kegiatan adaptif yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah monitoring data iklim atau informasi iklim dengan memantau website dari BMKG. Kemudian selanjutnya kita dapat menerapkan best management practices di perkebunan, penyesuaian kultur teknis yang ada di perkebunan jika terjadi iklim ekstrim. Selanjutnya kita dapat melakukan manajemen cover crop, yaitu dengan menghindari clean weeding, memelihara gulma-gulma yang lunak yang bermanfaat yang fungsinya untuk menutup permukaan tanah sehingga mengurangi terjadinya penguapan ketika iklim ekstrim terjadi. Aplikasi bahan organik dapat dilakukan melalui aplikasi tandan kosong sawit. Kemudian juga dapat kompos, dan selanjutnya dapat juga dilakukan dengan aplikasi limbah cair dari PKS. Dan yang dapat kita lakukan selanjutnya yaitu bangunan konservasi tanah dan air, yaitu dapat berupa pembangunan rorak atau itu parit terputus, kemudian ada guludan dan juga terasering sehingga erosi dapat tertahan. Nah, sahabat PPKS, selain upaya adaptasi yang tadi, dapat juga dilakukan upaya mitigasi. Upaya mitigasi ini antara lain yaitu efisiensi dan efektivitas untuk penerapan best management practices termasuk pemupukan. Kemudian menggunakan bahan-bahan tanaman dengan varietas yang tahan terhadap kekeringan ataupun terhadap iklim yang ekstrim. Selanjutnya yaitu melakukan sustainable waste management dan juga dapat melakukan integrated farming system. Terkait modifikasi cuaca, terutama iklim ekstrim, itu sebenarnya dapat dilakukan. Akan tetapi akan membutuhkan dana yang sangat besar dengan peluang keberhasilan yang sangat kecil, sehingga akan menjadi tidak layak untuk perkebunan kelapa sawit. Dan untuk pertanyaan yang ini, hujan berlebih itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman kelapa sawit. Yang perlu menjadi catatan pekebun atau sahabat PPKS adalah waktu kejadian hujan. Itu kapan? Apakah pagi? Apakah siang menuju sore? Apakah malam? Jika curah hujan yang berlebih tadi terjadi pada siang hari menuju sore dan malam, maka tidak akan memberikan pengaruh yang jelek atau buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Akan tetapi hujan yang berlebih tadi akan mengganggu sarana prasarana karena akan terjadi kerusakan jalan dan juga jalan yang licin, akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Yang perlu menjadi catatan sahabat PPKS adalah kapan waktu kejadian dari curah hujan tersebut. Jika terjadinya pada siang hari menuju sore hari dan malam dan dini hari, maka kejadian curah hujan ekstrim yang berlebih tadi tidak akan mengganggu pertumbuhan maupun perkembangan tanaman kelapa sawit. Akan tetapi, curah hujan yang berlebih tersebut akan mengganggu kualitas dari sarana dan prasarana panen. Kondisi jalan dapat menjadi rusak, sehingga proses penggalian atau optimalisasi penggalian dari produktivitas tanaman kelapa sawit di dalam blok akan dapat terganggu. Namun, jika kondisi curah hujan ekstrim berlebih tadi terjadi pada waktu pagi menuju siang hari, maka akan mengganggu pertumbuhan dan juga metabolisme tanaman kelapa sawit. Kondisi yang seperti itu akan menyebabkan terhalangnya radiasi matahari ke permukaan tanah, sehingga akan mengganggu kegiatan fotosintesis pada tanaman, dan tentu saja akibatnya asimilat yang terbentuk akan sedikit, sehingga akan memperpanjang waktu untuk kematangan panen dan juga proses dalam pembentukan perkembangan tandan kelapa sawit.
Kondisi tersebut juga akan menyebabkan terganggunya aktivitas serangga penyerbuk kelapa sawit yang menyukai cuaca yang hangat dan kelembapan yang cukup, sehingga akan mengganggu fruit set dari tandan kelapa sawit. Radiasi matahari yang terhalang ini akan menyebabkan suhu udara turun, sehingga menyebabkan waktu untuk mendapatkan panas yang cukup dalam memindahkan fase yang satu ke fase yang lainnya secara fisiologi akan bertambah lama, atau kita mengenalnya sebagai thermal heat unit. Hal itu akan menyebabkan waktu panen akan bergeser. Nah, sahabat PPKS, walaupun iklim tidak bisa kita kendalikan, namun kita masih bisa bersahabat dengan iklim, yaitu dengan mengenalnya dan juga melakukan upaya-upaya yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika sahabat PPKS sudah menerapkannya, maka kehilangan produktivitas akibat iklim ekstrim maka akan dapat diminimalkan. Buat PPKS, jangan lupa follow dan subscribe PPKS TV. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya.